Siang Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Yosefa Apriliana Daelanggin. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video konservasi keanekaragaman hayati di mana saya ingin mengajak kita semua untuk mendalami betapa pentingnya melakukan konservasi dan menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, baik sumber daya alam hayati maupun sumber daya alam non-hayati. Berbagai jenis flora dan fauna dapat tumbuh dengan subur dan berkembang biak secara cepat di tanah Indonesia, sehingga banyak jenis flora dan fauna yang juga memberikan peran serta yang besar akan kekayaan alam di Indonesia. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman bentuk kehidupan dalam ekosistem atau bioma tertentu. Keanekaragaman makhluk hidup terjadi karena adanya perbedaan sifat seperti ukuran, bentuk, warna, fungsi organ, dan tempat hidup. Biasanya keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3 jenis, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman tingkat jenis, dan keanekaragaman tingkat ekosistem. Tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi ditandai dengan ekosistem, jenis dalam ekosistem, dan plasma nutfah atau genetik yang berada dalam setiap jenisnya. Dengan demikian, Indonesia menjadi salah satu pusat keanekaragaman hayati dunia dan dikenal sebagai negara mega biodiversity. Keanekaragaman hayati yang tinggi tersebut merupakan kekayaan alam yang dapat memberikan manfaat serbaguna dan mempunyai manfaat yang vital dan strategis sebagai modal dasar pembangunan nasional, serta merupakan paru-paru dunia yang mutlak dibutuhkan baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Namun demikian, Indonesia juga merupakan negara dengan tingkat keterancaman lingkungan yang sangat tinggi, terutama terjadinya kepunahan jenis dan kerusakan habitat yang menyebabkan menurunnya keanekaragaman hayati. Hal ini disebabkan karena proses pembangunan di mana jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah menyebabkan kebutuhan dasar pun semakin besar, sehingga terjadi perubahan fungsi areal hutan, sawah, dan kebun rakyat baik oleh pemerintah maupun swasta. Meskipun Indonesia memiliki sumber daya hayati yang sangat melimpah, namun perlu diadakannya pelestarian sumber daya hayati dikarenakan munculnya ancaman-ancaman yang dapat merusak kelestarian hayati di Indonesia. Ancaman-ancaman tersebut dapat berupa: yang pertama, perluasan area pertanian dengan membuka lahan hutan dengan cara dibakar. Yang kedua, rusaknya varietas lingkungan karena perubahan penggunaan lahan. Yang ketiga, alih fungsi lahan pertanian. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Yang kelima, terdesaknya varietas lokal terhadap varietas unggul. Yang keenam, berkembangnya hama mengancam varietas. Teman-teman, dari keenam ancaman tersebut, rata-rata merupakan ulah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak teman-teman untuk mengadakan konservasi lingkungan. Kegiatan konservasi pada dasarnya adalah kegiatan untuk melindungi sumber daya alam yang ada di bumi agar dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pemanfaatan sebaik-baiknya adalah pemanfaatan yang tidak merusak kelestarian hayati tersebut. Pemanfaatan sumber daya hayati bukan hanya untuk kepentingan sekarang saja, namun juga untuk kepentingan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya hayati juga harus diimbangi dengan konservasi lingkungan yang baik. Dalam proses konservasi keanekaragaman hayati, terdapat juga beberapa manfaat bagi kehidupan manusia dan juga lingkungan sekitar.
Manfaat-manfaat tersebut diantaranya manfaat ekonomi karena terdapat berbagai macam spesies tumbuhan dan binatang yang menyediakan produk-produk yang bernilai jual tinggi. Yang kedua, manfaat ilmiah karena dengan adanya konservasi keanekaragaman hayati, masyarakat mendapat berbagai macam pengetahuan tentang macam-macam spesies flora dan fauna. Kemudian dapat membantu peneliti dalam meneliti suatu keanekaragaman hayati yang ada. Marungga, tanaman dengan nama lain kelor atau bahasa ilmiahnya Moringa oleifera ini adalah jenis suku Moringaceae. Tanaman marungga dapat tumbuh setinggi 7-11 meter. Untuk bentuk daun, tanaman ini dapat berbentuk bola telur dengan ukuran yang kecil tersusun majemuk dalam satu tangkai pohon. Tanaman marungga penting untuk dikonservasi karena dapat memperbanyak jumlah marungga dengan manfaatnya dalam kehidupan masyarakat. Adapun manfaat dari tanaman ini yaitu dapat digunakan sebagai sayur-sayuran, obat-obatan yang dapat mengatasi kekurangan gizi, kekerdilan, dan dapat diolah menjadi berbagai produk seperti tepung, sabun pelembab, dan puding. Marungga yang selama ini dikenal masyarakat sebagai sayuran adalah tanaman multiguna yang memiliki banyak kelebihan. Marungga sangat penting dikonservasi karena marungga memiliki banyak manfaat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Marungga merupakan jenis tanaman yang biasa tumbuh dengan cepat, berumur panjang, berbunga sepanjang tahun, dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang panas, dan banyak ditanam sebagai tapal batas atau pagar rumahan. Kandungan yang terdapat pada tanaman marungga yaitu 7 kali vitamin C pada jeruk, 4 kali kalsium pada susu, 4 kali vitamin A pada wortel, 2 kali protein pada susu, dan 3 kali potasium pada pisang. Pada proses konservasi marungga diperlukan beberapa tahapan. Yang pertama, pemilihan lokasi tanaman. Yang kedua, pembersihan dari hama. Yang ketiga, lubang tanam. Yang keempat, pemupukan dasar. Yang kelima, pembibitan. Yang keenam, penanaman bibit. Yang ketujuh, perawatan. Dan yang kedelapan, penanggulangan.